Bu Rati Desiana, beliau merupakan internal control di PT Kamajaya Logistik ya Bu ya, yang sudah mengikuti training certified logistik manajemen di ASCA ya Bu. Silakan di waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Rati Desiana untuk menyampaikan materinya di bidang improvement warehouse operation productivity in inbound and outbound process. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik. Saya izin share screen ya Pak ya. Baik, semoga sudah kelihatan ya di layar Bapak Ibu. Di tempat Pak Taufik sudah terlihatkah share screen-nya? Baik Bu, terlihat jelas. Baik, jadi mohon maaf, ini sebenarnya ada sedikit perubahan untuk judulnya. Jadi kebetulan ada sedikit yang berubah karena saya barusan ada visit begitu ya di gudang. Jadi sekalian aja saya ganti begitu yang saya sharing. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak untuk waktunya untuk ASCIE. Saya bisa join di SCIS untuk tahun 2023 ini. Saya harap nanti kita bisa sharing informasi begitu ya, bertukar pikiran, barangkali ada yang bisa kita diskusikan nanti di sesi tanya jawab. Jadi nama saya Rati Desiana, Bapak Ibu sekalian. Saya saat ini sebenarnya masih aktif sebagai mahasiswa S2 di ITS Surabaya, tapi saya juga bekerja di PT Kamajaya Logistik, tadi yang sempat di-mention oleh Pak Taufik. Saya di Kamajaya Logistik sejak tahun 2013, jadi tahun ini sudah 10 tahun, Bapak Ibu. Kamajaya Logistik ini perusahaan 3PL ya, jadi kita ada jasa untuk freight forwarding domestik maupun internasional begitu. Lalu kita juga ada handle ini kontrak logistik di mana di dalamnya ada warehousing. Lalu kemudian kita juga ada business unit terkait dengan pengiriman jasa darat menggunakan truk atau land transport tracking begitu. Untuk kantornya itu ada di Surabaya dan di Jakarta. Kebetulan saya ada di office Surabaya. Tapi kita ada handle warehouse itu manage di luar pulau, di Medan, kemudian di Pekanbaru, di Kalimantan juga ada, di Sulawesi itu ada di Manado, di Makassar, kemudian di Denpasar, dan juga gudang-gudang ada di Jabodetabek area, itu ada yang kita handle di area sana gitu. Untuk yang akan saya share, jadi kebetulan saya posisi di internal control Bapak Ibu, daily pekerjaannya sebagai auditor, internal auditor, berfokus di urusan operation, maka nanti yang saya share itu sebenarnya yang saya lihat di lapangan. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan insight balik, kita sama-sama sharing informasi begitu. Baik, kita langsung saja sedikit introduction. Ini terkait materi yang akan saya bawakan, itu judulnya adalah Operation in E-commerce on Warehouse. Ini saya dapat waktu kuliah kemarin itu, jadi kebetulan di manajemen supply chain itu kita kan belajar banyak hal ya, termasuk e-commerce, retail itu kita pelajari. Nah, salah satunya itu adalah terkait dengan model logistik di e-commerce. Ada cukup banyak, tapi yang akan saya sharing hari ini adalah yang own warehouse. Kenapa yang own warehouse? Karena ini adalah model yang paling umum Bapak Ibu ya, yang paling common kita temui dan pasti juga familiar untuk Bapak Ibu bayangkan nanti. Nah, di model ini itu produk-produknya itu dipesan dari pemasok grosir dalam bentuk dalam jumlah banyak begitu ya. Nanti kita simpan di gudangnya kita. Nah, untuk model ini sama seperti gudang-gudang pada umumnya ya Bapak Ibu ya, ada pro dan kontranya juga. Beberapa poin yang sisi positifnya adalah instant order processing, di mana kita bisa langsung handle order ketika ada demand masuk begitu. Lalu kemudian higher level of conversion, ada juga independence from supplier, artinya ya kalau ada order gitu ya, permintaan masuk, kita tidak bergantung lagi pada ketersediaan barang di supplier atau pemasok lagi, tapi karena kita sudah punya inventorinya nih di tempat kita gitu. Untuk kontranya ada beberapa poin yang jelas need to freeze cash ya, karena modal kita akan berubah jadi inventory product begitu ya dalam jumlah besar. Kemudian narrower product range, kemudian juga ada risk of money drowning in this product, artinya demand itu kan bervariasi ya Bapak Ibu. Memang kita bisa memperkirakan demand, cuman kadang-kadang tidak bisa 100% juga, pasti ada miss-nya. Maka ada barang-barang yang nanti akan dia jadi slow moving begitu, yang ngedown lama di gudang kita, padahal kalau barang
endon lama juga resiko damage-nya besar, kemudian bisa expired juga. Lalu kemudian cons yang terakhir di sini yang disebutkan dari buku itu sama seperti gudang pada umumnya ya. Artinya kita harus punya fisik penyimpanan gudang, kemudian kita juga harus mempersiapkan personelnya, manpowernya, gaji dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada insurance, kemudian ada security cost dan cost-cost lain, bahkan seperti IT cost itu juga kita harus sudah perkirakan di awal begitu. Nah, bicara tentang e-commerce, saya yakin sekali Bapak Ibu pasti di smartphone-nya itu pasti ada aplikasi untuk belanja online. Karena era COVID kemarin saya yakin kan kita banyak banyak tidak boleh kemana-mana gitu, otomatis belanja juga trennya naik sekali pada periode-periode COVID dan sampai sekarang saya yakin gaya hidup masyarakat masih banyak yang menggunakan pembelanjaan melalui online. Ada yang punya Bukalapak, kemudian Tokopedia, kemudian Blibli, Lazada, dan saya yakin Bapak Ibu pasti juga familiar dengan yang namanya Shopee. Karena Shopee ini kan cukup ini ya Bapak Ibu ya, cukup populer di Indonesia. Penggunanya cukup tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu memang penggunanya, kalau lihat di aplikasinya itu, misalnya kita butuh beli barang ori ya, kita pilih barangnya, biasanya store-store-nya itu ada yang mereka ada badge-nya begitu, ada labelnya sebagai mall atau shopping mall. Jadi tidak hanya sekedar star seller yang kerjasama rekanan dengan Shopee, tapi ada yang dia memang dikelola oleh Shopee begitu, ada tulisannya seperti itu. Nah, Shopee ini memang mereka punya warehouse sendiri Bapak Ibu untuk menyimpan produk-produk yang dijual gitu. Ini ada sedikit cuplikan tentang Shopee Mall, saya ambil dari YouTube dan saya yakin Bapak Ibu mungkin bisa melihat gambarannya lebih jelas kalau di aplikasinya seperti apa sih. Shopee Mall merupakan platform khusus penjual dan merek terpilih yang komitmen memberikan pengalaman berbelanja online yang lebih baik. Melalui video ini, Shopee ingin menyampaikan panduan daftar produk sebagai standar di platform kami. Daftar produk yang berkualitas dapat menunjukkan produk yang lebih baik untuk memberikan pengalaman berbelanja yang terpercaya. Ada 6 syarat dalam daftar produk Shopee Mall. Oke, tadi gambaran sedikit tentang ini ya, Shopee Mall kalau di aplikasi. Ini ada screenshot gambarannya juga. Jadi kita kembali ke own warehouse of e-commerce. Untuk e-commerce ini di gudang Shopee terutama, itu kita kan proses inbound-nya datang dalam jumlah besar ya Bapak Ibu ya. Datangnya tidak receh, tapi cases atau karton begitu. Kita order berapa ribu karton dan itu dikirim menggunakan bisa truk, bisa kontainer 20 atau 40 feet begitu dalam jumlah besar. Tapi nanti ketika di dispatch dari gudang itu produknya adalah dalam bentuk ecer atau receh. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu mau beli sabun muka gitu ya, beli cuma 1 pieces pun ya tetap di handle begitu oleh tim yang ada di gudang gitu. Jadi ini contohnya yang ada di gudang begitu. Untuk warehouse Shopee ini barangnya bervariasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada barang-barang personal care, body care, food, bahan-bahan masak seperti Royco dan lain sebagainya, bahkan lampu, bahkan handphone, barang elektronik itu juga ada. Itu semuanya ada tergantung masing-masing gudangnya ya. Lalu kalau kita bicara tentang warehouse operation itu jelas ada material flow-nya itu dia mengikuti general pattern sih Bapak Ibu ya. Jadi ada proses receiving, kemudian put away ke area storage gitu ya. Kemudian di flow proses storage itu juga ada proses replenishment, ada cycle count, ada stock of name, produk-produk inventory. Lalu kemudian di di proses outbound itu ada proses picking, belanja begitu ya, ada packing, ada juga sampai proses ship atau proses dispatch. Untuk semua proses ini di gudang Shopee itu kita ada WMS-nya, warehouse management system-nya itu juga disupport oleh penggunaan alat yang namanya PDS scanner begitu. Jadi untuk setiap proses ketika barang datang itu sampai barangnya dikonfirm, informasinya dimasukkan berapa kuantitinya, produknya apa, SKU-nya apa,
lalu kemudian nanti dia di put away itu di lokasi mana, alamatnya di mana, di confirm, itu semuanya dilakukan dengan menggunakan PDA scanner ini. Jadi prosesnya lebih cepat dibanding dengan gudang-gudang yang tradisional begitu ya. Semua prosesnya itu sudah dibantu oleh yang namanya teknologi. Untuk warehouse operation sendiri, kita tahu pasti ada yang namanya KPI ya Bapak Ibu ya. Ini general KPI untuk di gudang Shopee sendiri, itu ada 3 KPI besarnya. Safety, saya yakin Bapak Ibu pasti cukup familiar dengan safety ya, karena ini sudah pasti begitu ya, zero tolerance kan dia. Kita measure dari zero fatality-nya, lost time injury, kemudian near miss, ini yang harus diidentifikasi oleh semua tim yang ada di gudang gitu. Apapun bagiannya, apapun jabatannya, mereka harus paham yang namanya safety di gudang. Lalu kemudian quality ini berkaitan dengan inventory akurasi ya, berkaitan dengan produk yang kita simpan. Termasuk juga kita ukur juga berapa banyak terjadinya yang namanya mishandling, apakah itu karena dia mengakibatkan produknya damage ataupun expired. Juga ada KPI-KPI yang lain. Kemudian untuk service juga bermacam-macam, jadi inbound, outbound itu semuanya diukur, ada mutu baku waktunya, harus berapa hari selesai, berapa jam selesai, itu semuanya sudah terstate, jadi nanti tinggal diukur saja apakah hit atau miss begitu. Kemudian untuk e-commerce ini kan mereka lumayan unik ya Bapak Ibu ya, ada campaign period, misalnya di tanggal 6 bulan 6 gitu ya, itu kan order masuk cukup tinggi begitu, banyak, dan otomatis KPI-nya pasti berubah, berbeda begitu, berbeda dengan regular order. Misalnya tanggal 6 bulan 6, maka nanti maksimum harus selesai di proses ship itu di sistem itu tercatatnya berapa hari sejak order itu masuk, itu semuanya harus diukur seperti itu. Berbeda juga dengan yang same day delivery order, pada jam berapa dia harus selesai untuk di handle order tersebut. Nah, untuk isu di warehouse operation sendiri, karena kita menyimpan produk, otomatis risiko yang biasa kita temukan adalah kerusakan barang di dalam warehouse. Nah, mishandling yang ada di warehouse itu kita sangat care ya, maksudnya jangan sampai ada kerusakan yang terjadi akibat mishandling dari sisi kita, orang-orang yang memanage di dalam operation gudang, karena nanti bisa berakibat pada klaimnya customer atau klaimnya Shopee ke kita sebagai orang yang menjalankan proses di dalam gudang gitu. Nah, karena Shopee ini jualannya receh Bapak Ibu ya, outbound-nya receh gitu, bisa satu pieces gitu, padahal barangnya datangnya karton, maka ketika proses inbound itu kita lakukan sortir betul-betul. Jadi per pieces itu kita periksa jumlahnya sesuai atau tidak, kondisinya sesuai atau tidak. Itu semua dilakukan pemeriksaan di awal sebelum proses put away. Jadi di alat PDA scanner itu sudah kelihatan ini produknya, visualnya seperti apa itu sudah ditampakkan gitu ya. Kemudian deskripsinya, batch number-nya, bentuknya, bahkan semua dimensinya itu sudah ada informasinya di sana. Nanti tim yang melakukan pemeriksaan fisik itu tinggal lihat apakah ada sobek, ada bocor, apakah ada ketidaksesuaian seperti itu semua nanti akan dilaporkan di berita acara. Apakah produknya datang sesuai PO atau tidak, itu semuanya juga sudah dilakukan sortir di awal gitu. Itu demi memastikan produk itu jangan sampai rusak, kita simpan produk rusak di gudangnya kita seperti itu. Nah, jadi kontrol prosesnya untuk risiko yang tadi, attack risiko tadi itu ada di proses awal, di proses inbound. Jadi tim-tim yang ada di lapangan itu bagian checker, bagian inbound checker, mereka benar-benar harus melakukan proses itu sejak proses unloading, itu benar-benar dilihat, checking, rechecking, sebelum scanning, sampai akhirnya di confirm receiving di sistem. Selain itu juga seperti biasa ya di gudang ada yang namanya regular stock checking melalui proses cycle count yang dilakukan setiap hari. Itu juga sudah kita set di dalam sistem kita. Jadi hari ini kita akan hitung untuk SKU apa begitu ya. Besok untuk SKU apa. Yang penting dalam satu gudang itu harus pernah dilakukan yang namanya pemeriksaan jumlah produk di gudang kita. Untuk barang-barang yang dia sifatnya mahal seperti handphone, barang-barang elektronik yang dia per pieces-nya bisa jutaan, itu
manage-nya beda ya. Jadi ditaruh di lokasi tertentu begitu yang secure, yang tidak bisa sembarang orang keluar masuk dengan mudah seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sharing Bapak Ibu. Jadi semoga terbayang kira-kira kalau gudang-gudangnya e-commerce itu seperti apa sih handlingnya, operasinya seperti apa, ribet-ribetnya. Daily-nya sebenarnya cukup hektik ya Bapak Ibu ya. Tapi tadi saya sampaikan sedikit tentang gambaran besarnya saja mungkin biar ada insight, oh seperti ini ternyata gudang-gudangnya e-commerce itu. Itu dari saya kembalikan ke Pak Taufik selaku moderator. Silakan Pak Taufik. Baik Bu Rati Desiana, terima kasih sekali, menarik sekali ya pembahasannya tentang operation warehouse, own warehouse di e-commerce ya, dengan segala pro kontranya. Bagaimana pronya tentang fast responnya, sementara kontranya tentang segala resiko yang harus diterima ya.